Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bojong Soang, Kota Bandung, sebuah daerah yang tengah menghadapi tantangan besar terkait limbah rumah tangga dan industri. Sumber utama limbah di Bojong Soang berasal dari rumah tangga dan berbagai jenis industri, dari mulai yang kecil, menengah, dan besar. Bojong Soang merupakan sebuah kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kabupaten Bandung. Kawasan Bojong Soang dulunya kurang diperhitungkan karena kawasan ini dikenal sebagai area persawahan, juga terdapat banyak lahan tidur. Daerah yang berdekatan dengan Sungai Citarum dan Dayakolot ini lebih dikenal sebagai daerah yang sering menjadi langganan banjir di saat musim hujan tiba dan daerah yang rawan kekeringan ketika musim kemarau tiba. Limbah rumah tangga dan industri merupakan isu lingkungan yang signifikan, terutama ketika limbah tersebut mengalir ke saluran irigasi yang mengairi persawahan dan kolam. Di Bojong Soang, Bandung, permasalahan ini perlu ditangani dengan serius untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Analisa ini akan membahas sumber limbah, dampak potensial, dan solusi yang dapat diterapkan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kawasan ini semakin modern serta menjadi kawasan terpadu yang berada di daerah Kabupaten Bandung. Pembangunan di kawasan ini mulai bertahap beberapa tahun belakangan ini. Bukan hanya perumahan yang dibangun di kawasan ini, juga akan diadakan pusat bisnis dan industri kreatif dan juga komersial lainnya yang berupa apartemen, ruko, pusat belanja, perkantoran, serta tempat wisata, yang dimana pembangunan proyek tersebut ditangani oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Luas lahan yang digunakan oleh proyek tersebut mencapai lebih dari 100 hektar, yang dimana isinya terdapat danau yang membentang sepanjang 1 km. Fasilitas pendukung termasuk komersial area 10 hektar dan area terbuka hijau mencakup 50%. Awal pembangunan proyek tersebut di awal tahun 2018. Selanjutnya di sini ada macam-macam komponen AI sebagai pendukung IPAL. Yang pertama ada sensor kualitas air, kedua sensor aliran air, ketiga sensor biogas, dan yang terakhir ada sensor bioenergi. Lalu di sini juga ada sistem monitoring untuk IPAL. Komponen sistem monitoring ini berada mempunyai EMP komponen, diantaranya yang pertama ada multi-sensor data, bermodul G, modul yang nantinya dari sentral dari industri yang mengirimkan limbah ke sungai akan dipantau oleh sensor, yang dimana sensor ini terdapat pada sistem tersebut, diantaranya ada sistem sensor GPS, sensor dead logger, dan unit transmisi. Setelah sensor menerima data akan dikirimkan ke data center. Dari data center inilah dikelola oleh internet dan masuk ke database. Setelah dari database dapat dikelola oleh user untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Nah, di sini juga ada penerapan teknologi pada sistem. Yang pertama ada gateway, kedua internet, ketiga fair, keempat machine learning, kelima, keenam operator, ketujuh security system, kedelapan ada sensor. Nah, ini untuk di sensor terdapat 4 sensor, yang dimana ada sensor kualitas air, sensor aliran air, sensor energi, serta sensor biogas. Dimana dari O tersebut ini akan mengirimkan sebuah data pada gateway dari gate ke internet dan akan diimpasan atau setelah dari data masuk ke metode machine learning atau dikelola oleh data in station, yang dimana data in station ini berupa data mentah yang tidak hasilnya tidak atau belum akurat. Soal dari data ini diproses kembali untuk permodelannya ke model training yang telah mendapatkan pelatihan dari model training ini, masuk ke model deployment untuk mengirimkan sebuah semisal jika ada sensor yang rusak atau hal lain itu akan mengirimkan log ke alert system, dan dari alert system tersebut akan mengirimkan sebuah notifikasi kepada operator. Adapun fungsi dari pembuatan IPA Bojong Soang ini adalah
untuk mengolah air limbah rumah tangga dari Kota Bandung yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pencemaran sungai-sungai di Kota Bandung, di samping membantu mengurangi beban pencemar yang masuk ke Sungai Citarum. Jenis buangan rumah tangga yang diolah pada IPA Bojong Soang adalah air limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, dan pencucian. Limbah industri tidak dapat diolah pada instalasi pengolahan ini. Air limbah dari sumber tersebut dialirkan melalui perpipaan menuju instalasi pengolahan air limbah Bojong Soang. Sedangkan air hasil proses pengolahan merupakan air yang aman untuk lingkungan dan pada saat digunakan untuk kebutuhan pertanian. Secara garis besar, IPA Bojong Soang terbagi dalam beberapa tahapan pengolahan, yaitu manual bar screen atau penghalang sampah manual, screw pump, pompa skrup, mechanical screen, penghalang sampah mekanik, grid camber dan rake atau pengolahan pasir, kolam anaerobik, fakultatif, maturasi, lalu berakhir di Sungai Citarum sebagai air bersih. Adapun kondisi air limbah yang berada di Bojong Soang, di mana di Bojong Soang ini mengalami peningkatan volume air yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk dari limbah rumah tangga, pertanian. Air limbah ini jika tidak terkelola dengan baik, dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan. Seperti contohnya pada gambar di sini ada pencemaran air dan sungai yang penuh dengan sampah dan danau serta penyebaran penyakit yang menular. Selain itu, di sini ada implementasi kecerdasan buatan atau IPAL. IPAL adalah sistem yang digunakan untuk mengolah air limbah agar dapat dibuang atau digunakan kembali tanpa membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai IPAL. Tujuan IPAL 1. Mengurangi polutan. IPAL berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi polutan dalam air limbah seperti bahan organik, logam berat, dan bahan kimia berbahaya. Kedua, melindungi lingkungan. Dengan mengolah air limbah, IPAL mencegah pencemaran air dan tanah serta melindungi ekosistem. Ketiga, kesehatan masyarakat. Di sini mengolah air limbah membantu mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi air. Lalu di sini ada mekanisme komponen AI pada IPAL. Yang pertama di sini ada 3 sumber dari limbah. Pertama di sini ada limbah dari rumah sakit, limbah pabrik atau dari masyarakat. Nah, sumber limbah ini nantinya akan dikumpulkan ke bak pengumpulan yang atau namanya BAK. Ekualisasi yang dimana ini semua pengumpulan semua keseluruhan limbah setelah dari bak ekualisasi masuk ke biofilter yang dimana biofilter ini akan memfilterisasi dari hasil limbah-limbah tersebut mulai dari sampah kimia atau lainnya. Nah, setelah dari biometer ini akan masuk ke lamination system yang dimana lamina sistem ini membersihkan air yang terkontaminasi oleh zat berbahaya lainnya menjadi air bersih. Nah, setelah dari itu masuk ke reaktor oksidasi sistem yang dimana zat oksidasi yang berada dalam air ini akan terfilterisasi